Nah guys, jadi di video kali ini aku bakal mereview treatment yang bagus banget buat mengangkat bopeng, yaitu treatment subsisi. Nah, sebelum di treatment, wajah aku seluruhnya itu dibungkus dulu pakai plastik wrap yang sudah dilapisi dengan anestesi. Nah, selain itu aku juga treatment filler bibir. Nah, ini dia bibir yang lagi disuntik-suntik. Nah, kalau kalian penasaran sama gimana hasilnya dan apa aja yang boleh dan tidak boleh dilakukan setelah kita treatment filler, langsung aja ya nonton di videonya, stay tune. Jadi hari ini aku mau ke klinik untuk treatment. Nah, karena kalau biasanya aku treatment Dermapen sendiri di rumah, kali ini aku mau treatment namanya Salmon DNA. Ini harus langsung ke klinik karena dia tuh disuntikin satu-satu ke seluruh spot wajah sampai mukanya tuh bentol-bentol. Dan ini tuh harus dilakukan oleh dokter profesional, karena kalau misalnya Dermapen kan nggak disuntikin ya, tapi cuma tusuk-tusuk. Nah, kalau ini suntikin kayak menginjeksi atau memasukin cairan gitu ke dalam wajah kita, jadi nanti tuh mukanya bakal bentol-bentol. Jadi sekarang aku mau treatment lagi karena itu hasilnya bagus banget guys, beneran bagus banget. Jadi aku ketagihan, makanya langsung aja kalian ikutin keseruan aku dan kita lihat hari ini how much I spend in a day. Oke? Stay tune. Nah guys, kita udah nyampe di tempatnya. Ayo sekarang kita masuk. Kok kekunci? Oh no. Kekunci. Ini bukan, ini blueprint. Ini padahal buka loh tempatnya, tapi kenapa dikunci ya? Coba kita telepon dulu guys. Bersemangat sekali padahal akhirnya dikirain tuh itu mau subsisi yang sama DNA salmon sama apa sih kemarin filler bibir. Ditunggu dulu ya Kak. Ternyata ada, tapi dikunci. Kenapa dikunci Mbak? Gimana? Kenapa dikunci? Soalnya kan takut ada yang masuk. Jadi guys, aku tuh mau disubsisi. Subsisi itu, jadi dia tuh kayak memperbaiki sel kulit jaringan parut yang bopeng. Jadi misalnya ini kulit nih, nah ini tuh jarum dimasukin ke dalam lapisan kulit, terus dikrek-krek gitu supaya si jaringan parutnya itu copot. Terus habis gitu dia tuh jadi yang bengkok-bengkok yang begini tuh jadinya pas jaringan ikatnya di bawah copot, dia tuh bisa jadi rata begini gitu. Tapi nggak bisa dalam sekali tindakan langsung rata banget, bener-bener hilang bopengnya. Nah ini dia guys, treatment yang disebut treatment subsisi. Sebelumnya wajah kita akan dianestesi terlebih dahulu dan akan disuntikan jarum kanula seperti di gambar ya guys. Dan nanti jarum tersebut akan ditusuk-tusukkan ke dalam wajah kita untuk melepas jaringan ikat yang sudah membuat kulit kita menjadi bopeng. Nah setelah jaringan ikatnya dilepas semua seperti ini, biasanya jaringan kulit itu akan membentuk sel-sel kulit baru dan disuntikanlah, diinjeksi nih Salmon DNA ke dalam lapisan kulit supaya kulit kita itu teksturnya menjadi lebih rata. Tapi perlu diingat bahwa treatment ini tidak bisa membuat wajah 100% menjadi lebih mulus ya, jadi cuma 80% aja. Kok gua kaget ya Bel. Datang udah ada kamera. Kayak diciduk gitu. Lagi ngantuk ya kan. Jadi nggak ngantuk ya dok? Gimana Jadi, Bel? iya dok, aku pengen kemarin tuh ngeliat kan ada treatment subsisi dok di usuk-usuk ya. Terus pas aku bilang sama yang di adminnya itu, katanya mau DNA salmon atau satu lagi plasma. Bagusnya gimana ya dok ya? Soalnya kan aku ada ininya nih dok, ada acne scar-nya. Bagusnya apa dok? Kayaknya better. Kamu ada alergi nggak? Alergi nggak sih? Pernah DNA salmon nggak? Pernah. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Oh ya. Cuma bentol. Oh ya, gitu gitu Iya. kan. Kalau misalnya mau sih DNA salmon sih, tapi kan karena mau ada subsisi, jadi sekalian disubsisi, sekalian kita masukin si salmonnya, jadi nggak usah bentol-bentol lagi. Beneran dok? Iya, jadi karena dia cuma satu entry point terus dia dimasukin. Kamu pernah terkena nggak?
Pernah apa tuh? tarik benang gitu nggak? Belum. Pernah ya. Rasanya sih nggak nyaman ada, cuma kalau sakit sih nggak terlalu sih. Gitu. Nah, kalau aku lihat sih sebenarnya sekarang nggak terlalu banyak. Cuman biasanya kalau subsisi ini nggak usah rutin kayak sebulan sekali. Jadi mungkin subsisinya cuman sekali nih. Nanti ke depannya mungkin lebih yang untuk superficial yang di atasnya misalnya PRP, meso atau skin booster kayak gitu. Nanti baru mungkin udah yang 3 bulan kemudiannya baru disubsisi lagi. Oh gitu ya. Soalnya nggak terlalu nggak terlalu parah sih. Tapi itu nggak bikin bentol dok. Soalnya kan biasanya kalau salmon DNA pasti bentol. Kalau misalnya mau dibikin bentol juga boleh. Jadi kan sakitnya double. Tapi kalau misalnya mau di subsisi sambil dimasukin itu juga boleh. Better mana dok? Kalau untuk case ini sih kayaknya mendingan dimasukin di dalam dulu. Nanti kalau misalnya udah kita beresin dalamnya, dia udah membaik, baru kita urusin bagian atasnya, luarnya gitu. Sama mau filler bibir dok? Belum pernah ya apa-apa. Belum. Mau filler bibir biar lebih seksi. Oke. Kalau misalnya filler, sebelumnya udah pernah ada yang di filler belum? Ini area bawah mata. Kalau hidung belum ya. Aku mau jelasin si fillernya dulu ya. Ini filler itu bentuknya gini, tapi ini bukan filler yang aku pakai di sini. Ini cuma untuk contohnya aja ya. Nah, si filler ini kan bentuknya tuh kayak soft gel. Jadi dia sebetulnya biasanya tuh mostly air gitu kan. Jadi isinya tuh hyaluronic acid. Jadi memang bagian yang emang udah dari dalam tubuh diri kita. Filler ini bisa diisi di seluruh wajah kita. Jadi kayak kamu kan kemarin under eye, dia di filler. Kemudian bisa di bibir, dia bisa hidung, dagu, pokoknya daerah wajah tuh bisa. Tapi untuk daerah bibir sama under eye, dia biasanya jenisnya tuh dia fillernya yang agak lunak, agak lembek gitu. Kan gak enak kan kalau keras juga kan kurang cantik kan. Masa bibir keras gitu kan. Tapi untuk contouring misalnya hidung sama dagu, dia wajib yang keras. Karena kan dia kontur ngebentuk kan, jadi wajib yang keras. Nah, dokter, semua tindakan itu pasti punya efek samping dan resiko. Pasti ada dong. Kita even facial aja merah nggak? Iya, merah kan? Pasti ada efek samping dan resiko. Terlebih ini prosedur filler. Ini dibilang aman jika dilakukan oleh dokter, tapi pasti ada resikonya gitu. Yang apa tuh dok? Dan yang pasien dan dokter juga harus tahu sama-sama. Nah, untuk filler sebetulnya di wajah kita ini kan banyak banget pembuluh darah, ya banyak banget, apalagi di hidung. Hidung itu banyak yang pembuluh darah yang kesini lah, jadi banyak persilangan di sini juga ada, di sini juga ada. Nah, kalau misalnya filler itu, dia itu ada 2 teknik, ada yang pakai dia sharp needle atau needle yang tajam, ada dia yang blunt needle atau cannula, dia apa namanya, benang yang tumpul. Benang tumpul tuh kayak gini. Kelihatan ya, ini benang tumpul. Sebenarnya nggak nyamannya rasanya seperti apa? Seperti pegal. Pasien tuh rasanya kayak pegelnya tapi di bibir. Nah, biasanya cenderung safe kalau dia tumpul, karena kan dia kalau kena pembuluh darah, ibaratnya paling ini pembuluh darah nih, kena si jarum ini, jadi mulai. Kalau misalnya kita pakai jarum yang sharp atau jarum yang kayak kita buat ambil darah atau kita buat vaksin kemarin atau suntik jerawat, itu sharp needle atau jarum yang tajam. Otomatis kalau kena pembuluh darah, dia bisa masuk kan? Benar nggak? Bisa masuk pembuluh darah kan? Dokter, yang terjadi apa? Ini yang paling kita nggak inginkan ketika dia masuk pembuluh darah. Otomatis aliran darah ke daerah tersebut dia jadi terhambat dong, tersumbat. Bener nggak? Iya. Jadi kayak misalnya kalau kita ini amit-amit nggak pernah terjadi seumur hidup, aku praktek juga nggak pernah terjadi. Tapi di Indonesia ini ada nggak? Ya ada. Apalagi yang di salon-salon, dia takut banget gitu. Tapi ada nggak? Ada aja gitu. Cuman di sini alhamdulillah nggak. Cuma pasien harus tahu. Jadi ketika something happens, dia harus tahu harus ngapain, ya nggak? Harus kemana nih gue, gitu kan. Nah, jadi untuk si ini nanti prosedurnya itu, kalau misalnya dia masuk ke pembuluh darah, yang terjadi aliran darah tersumbat, daerah situ matian sel dan lain-lain. Jadi dokter yang harus kita lakukan apa? Biasanya 4 jam itu golden period. Jadi dalam 4 jam ini kita evaluasi. Kamu mau pulang boleh, tapi sejam sekali itu dipantau ya, ngaca lah ya, sejam sekali lihat nggak ada nggak daerah yang pucat. Jadi pucat itu ibaratnya dia nggak dapat aliran darah kan, biasanya kayak kalau misalnya di bibir, berarti darah bibir itu pucat gitu. Jadi pucat tuh seperti gini, ini kan putih sendiri gitu. Ini kan ada aliran darah ya, ini kayak panu ya, gitu ini gitu kayak. Kalau memar kan biru, ungu, itu masih pucat, jadi nggak ada darahnya ke situ. Biasanya 4 jam kamu cek, sejam sekali aja ngaca. Amit-amit if something happens kayak begitu, itu langsung ke dokternya, langsung nanti diencerin. Mau jam 2 malam harus tetap
hubungi dokternya. Gitu. Jadi Betul. karena dia itu ada alat untuk mengencerkan si fillernya. Jadi yang beresiko. Jadi Betul. harus dilakukan oleh dokternya. Dokter Dan kalau profesional. misalnya, nah betul. Dan harus tahu kalau ini tuh bahaya apa enggak. Dokter harus tetap ngejelasin. Iya. Gitu. Ini normal nggak sih kayak gini, kan namanya belum pernah kan. Betul. Nah jadi kayak ini normal nggak sih gue kayak gini. Jadi kalau misalnya yang pucat biasanya nyerinya luar biasa, nyeri hebat, nyeri banget. Nah itu udah nggak wajar ya. Iya, Itu harus datang. Oh. Itu yang tanda-tanda bahaya. Kalau misalnya yang lainnya efek sampingnya akan terjadi apa dok? Karena kita bermain dengan jarum pasti akan ada memar. Memar warnanya biru, warna ungu atau warna kecoklatan, nantinya itu wajar. Itu normal ya, Wajar, nanti dia akan menghilang. Memar, bengkak, nyerinya 1-5 lumayan sih Beb kalau untuk daerah bibir. Kalau dagu tuh dia nggak sakit, under eye kamu nggak sakit. Under eye sakit banget dong. Under eye kamu pakai apa? Pakai yang tumpul atau pakai yang tajam? Nggak ngerti itu, nggak ngeliat karena waktu kemarin juga kan nggak ngevlog gitu. Cuma kan banyak yang nanya nih, jadi ya udah bikin vlog aja sekali. Sakit itu. Itu sakit banget dong. Kayak wow. Wow. Si bibir itu kan daerahnya sensitif banget. Ya nggak sih, bibir kita tuh sensitif banget loh. Kalau kita gini-gini aja atau jerawat di bibir tuh sakit banget nggak? Iya. Dibanding jerawat di bagian yang Bener, lain bener. gitu kan. Cuman memang di anestesi dan di dalamnya ada anestesi. Di anestesi krim, udah gitu nanti untuk kalau untuk bibir kamu kan aku lihat kan tight. Aku nggak tahu nih kamu sukanya gimana kan. Pengen yang ada cupidnya di sini. Nah gitu. kan kalau misalnya kamu kan muka oriental nih, ya memang dia lebih cocok yang kayak Korean lips. Korean lips itu kan ada huruf M, terus ada garisnya Iya. gitu, ya kan, terus Terus yang bawahnya ada kayak huruf W, ya kan, iya kayak gitu. Emang ada itu ciri-ciri maksudnya khasnya si Korean. Kalau yang khasnya apa tuh namanya satu lagi yang western itu cuma seksi full lips, jadi kayak dia rata cuma besar. Gitu ya. Iya. Nanti kita coba bikin yang si Korean style itu. Asik. Ih, kan suara ketawa. Jadi ya kan? Berarti ini nggak ada alergi ya? Ya, nggak ada dokter. Jadi kita mau subsisi ya, mau salmon DNA sama filler bibir. Iya. Biar sambil evaluasinya nyaman, jadi kan dipantau juga. Jadi kita filler bibir dulu. Iya. Bener nggak? Jadi Baik, nanti selama di sini kita lihat nih ada apanya kan kelihatan di sini. Ah. Gitu. Jadi aku mau filler bibir dulu, subsisi baru si salmon. Itu sendiri kan brandnya itu sebenarnya macam-macam. Dia ada yang Korean, ada yang Europe. Kalau Europe itu dia memang cenderung lebih harganya di atas karena dia itu lebih tahan lama. Nah yang kita pakai semua di sini Korean. Tapi si Korean itu dia dia tuh bukan berarti jelek loh. Karena di sini mostly pakainya Korean gitu. Karena kan juga type-nya masih type Asia ya nggak sih? Kita kan Asia jadi masih mudah diterima lah ya gitu. Iya. Dia tahannya 7-12 bulan. Nah, bibir ini bisa cepat hilang gimana dok? Kenapa cuma 7 bulan? Karena kalau misalnya dia kena air, kena panas, dia tuh cepat hilang. Oh. Masalahnya kita kan makan bakso, minum kopi itu panas kan. Jadi makannya cepat hilang. Di antara bagian yang lain, bagian bibir cepat hilang karena sering terkena panas. Ya kan minum kopi panas, makan bakso panas, makan soto, makan seblak panas. Iya. Jadi nggak bisa dihindarin itu. Jadi memang dia cepat hilang kalau daerah bibir. Jadi kalau filler nggak bisa makan bakso guys. Dikurangin ya biar tetap awet gitu. Iya. Ada lagi nggak yang ditanya? Cocok nggak ya dok? Bisa nggak ya? Maksudnya kalau kayak buat yang ini tuh klik gitu di sininya, terus habis gitu di depannya tuh kayak ada awalnya, di sininya ada belahnya gitu. Kalau aku lihat sih sebenarnya ukurannya dia bibirnya flat ya, jadi kayak rata. Jadi kayak ada orang yang bibirnya jeding gitu kan. Kalau ini bibirnya rata. Kalau misalnya kita isi bagus banget. Tapi lebih bagus itu, ini kan bibir atas sama bawah kayaknya cenderung sama nih size-nya. Nanti kita buat yang bawah lebih besar. Jadi lebih huruf W-nya itu. Tapi tetap natural karena banyak juga orang bikin huruf W kayak ngegantung tau nggak? Jadi jadi aku pengennya sih dia lebih rata gitu, natural. Tapi bisa yang di sini ada Bisa. Oke Itu deh. di semua tuh ini juga pakai tuh di belakang. asik. Oke deh, dok. Oke. Ya. Ada yang ditanya nggak? Udah. Dokternya baik banget, dokternya bagus banget ngejelasinnya, oke banget. Jadi guys, kalau misalnya kalian pengen filler, jangan sekali-kali filler ke salon abal-abal karena itu banyak banget resikonya. Jadi lebih baik ke dokter yang profesional, oke? Oke. Sekarang kita mau anestesi, aku nggak sabar banget nih pengen cepet-cepet di filler. Kita lihat ya bibirnya bisa jadi seseksi apa setelah di filler. Jadi mau filler dulu, baru habis gitu kita mau subsisi. Nah,
Di subsisi itu paling bagus buat mengatasi bopeng. Jadi kalau kalian pengen si acne scar-nya cepet hilang, di subsisi ya. Karena kalau dermapen tuh harus kayak 15 kali. Tapi dermapen juga bagus sih sebenarnya. Cuma ini aku mau cobain subsisi karena ini cuma bisa dilakukan oleh dokter. Oke. Aku bersihin dulu mukanya. Iya. Seperti biasa nih, kalau udah pakai anestesi tuh harus ditutup pakai plastik wrap ya Mbak ya, supaya dia tuh tidak memuai kemana-mana gitu loh guys. Tuh min selama 30 menit nih biasanya, supaya efek kebasnya lebih kerasa. Jadi nanti kalau misalnya dipegang atau ditusuk-tusuk pakai jarum gitu, si kulit kita tuh benar-benar mati rasa. Pengen kayak gini, lucu banget kan? Jadi nanti lebih seksi. Nah, jadi sebelumnya aku di foto dulu nih dan di video untuk before-nya. Jadi before after-nya nanti kelihatan jelas. Langsung deh lanjut nih ke proses fillernya. Disuntik kanan, suntik kiri, suntik atas, suntik bawah. Nah, nanti terus habis gitu bibirnya langsung jadi jontor banget. Tapi tenang guys, efeknya itu cuma 3 hari doang. Terus habis gitu nanti dia jadi kempes dan bibir kita bakal natural. Tuh guys, kelihatan nggak guys bedanya? Bibirnya jadi lebih plumpy. Nah itu disuntik anestesi dulu guys, biar nanti di krak nggak sakit tuh. Bener-bener nggak kerasa karena udah di anestesi. Benar. Kalau nggak debus ya. Iya. Nah kan, nih pokoknya kalau nggak nyaman kasih tahu. Kalau kamu bisa lihat ininya, ini berarti lapisannya udah benar. Lihat nggak? Berarti udah benar. Sama kayak di bibir kamu tadi ini. Oh. Kerasa bunyi gerak-gerak gitu nggak? Guys. Nah sekarang lanjut ke treatment subsisinya. Nah treatment subsisinya cuma disuntikin dari satu sisi doang nih guys. Jadi kayak di satu pipi doang. Jadi nanti nggak bakal banyak luka dan nggak bakal banyak bentol-bentol. Lino guys kalau tanya kayak pegel, kayak sakit gigi gitu loh. Iya bener-bener. Tapi yang tadi yang kanan nggak sakit, yang ini lumayan. Karena ini lebih gede-gede kali sekarang. Kalau manusia itu salah satu sisinya biasanya lebih sensitif. Gitu. Semuanya bukan kamu doang, kesimpulan kayak gitu. Jadi kalau kita iseng nih bikin lubang sini, wah ini berdarah pasti yang situ. Karena di dalam ini tuh bunyi. Ini tuh luka. Tapi nggak usah diberdarahin loh. Nggak usah. Udah selesai. Wow, mantap sekali. Sekarang kita lagi maskeran dulu ya guys. Habis ini baru deh boleh pulang. Nah guys, jadi aku udah treatmentnya. Jadi how much I spend in a day adalah segini. Ya, kita pulang. Gak sabar banget kan lihat gimana hasilnya. Aku bakal update seminggu ke depan gimana hasil subsisi dan juga hasil filler bibirnya yang menghabiskan biaya sekitar 3,6 juta. Stay tune terus ya di video aku selanjutnya. Thank you for watching. Bye bye.